Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Saprizal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan regresi data pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelum masuk ke aplikasi Microsoft Excel, kita harus mengetahui apa itu regresi data. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau dilambangkan dengan Y. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Kemudian regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk menentukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Kemudian contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi. Dan hubungan antara suhu ruangan dengan catat produksi yang dihasilkan. Model persamaan regresi linear adalah sebagai berikut, yaitu dilambangkan dengan Y sama dengan A tambah B X, di mana Y tersebut merupakan variabel respons atau variabel akibat dependent, dan X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen. Kemudian A adalah konstanta, B koefisien regresi kemiringan, besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Kemudian nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Untuk A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Untuk selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Apabila garis regresi berbentuk linear dan persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapat koefisien arah B, maka koefisien determinasi R2 ditentukan dengan rumus R2 sama dengan B dalam kurung N dikali sigma X Y dikurang sigma X Y dikali sigma Y per N sigma Y kuadrat I kurang sigma Y dikuadratkan, atau dengan menggunakan kuadratkan nilai R atau nilai korelasi. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya dalam hubungan dengan regresi. Itulah sedikit penjelasan dari apa itu regresi. Kemudian langsung kita percobaan pada aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya. Yaitu ini ada sebuah data, yaitu data penelitian. Ada proses X dan proses Y untuk menentukan regresi dan koefisien korelasi. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan jumlah
prostes dan postes. Untuk jumlah kita masukkan rumus di sini, yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian kita klik di sini, kemudian kita sorot sampai ke bawah, kemudian enter. Kemudian kita harus mencari jumlah y dan xy dan x kuadrat. Untuk rumusnya langsung saja kita copy di sini untuk lebih efisien. Kemudian jika sudah menentukan jumlah x dan y, kita akan mencari nilai x kali y. Kita masukkan rumus di sini sama dengan nilai x, kita klik, kemudian dikali nilai y, kemudian enter. Jika sudah, kita blok sampai ke bawah. Selanjutnya kita cari nilai x kuadrat. Untuk rumusnya kita masukkan di sini sama dengan x, kita masukkan simbol kuadrat, yaitu shift dan tombol 6, kemudian klik 2. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita blok sampai ke bawah. Baiklah, jika sudah begini, sudah selesai, kita masukkan rumus A. Untuk nilai A, rumusnya sigma y dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikali sigma xy per n dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan. Kemudian kita masukkan di sini sama dengan sigma y-nya adalah jumlah dari nilai y. Kita klik di sini. Sebelum di sini kita masukkan dalam kurung, kemudian dikali sigma x kuadrat. Untuk sigma x kuadrat, yaitu ini jumlah dari sigma x kuadrat, kemudian dikurang sigma x, yaitu jumlah nilai x, kemudian dikali sigma xy, yaitu jumlah sigma xy, kemudian tutup kurung. Jika sudah, kita bagi atau per nilai n. Untuk nilai n adalah banyaknya data, yaitu 20 dikali sigma x kuadrat, yaitu ini, dikurang sigma x dikuadratkan, kemudian tutup kurung. Di sini kita masukkan juga buka kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari nilai b. Untuk rumus nilai b sama dengan n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y per n sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan. Kemudian kita masukkan di sini sama dengan n adalah banyak data, yaitu 20 dikali sigma xy adalah banyak data, jumlah data xy. Maaf, kita masukkan dalam kurung dulu. Kemudian dikurang sigma x, ini jumlah nilai x, kemudian dikali sigma y, jumlah nilai y, kemudian dibagi atau per n adalah banyak data,
Kita buka kurung dulu. Di sini kita tutup. N adalah 20, banyak data, dikali sigma X kuadrat, yaitu ini, kita masukkan, kemudian dikurang sigma X dikuadratkan, yaitu sigma X ini, kita klik, kita masukkan simbol kuadrat, kemudian tutup kurung, enter. Jika sudah mendapatkan nilai A dan B, sehingga kita dapat memasukkan nilai Y dan nilai X. Untuk nilai Y berarti ini, untuk A kita masukkan di sini, yaitu 6,373388 Kemudian untuk nilai B kita masukkan di sini 1,0123467. Jika sudah, kita akan mencari nilai R. R adalah persen. Kita masukkan rumus di sini sama dengan persen, sudah direkomendasikan oleh aplikasi Excel-nya. Kita klik saja, kemudian kita klik nilai proses, kita sorot sampai ke bawah, kemudian kita pisahkan dengan simbol titik koma, kemudian kita masukkan proses Y, kita sorot sampai ke bawah, kemudian enter. Jika sudah mendapatkan nilai R, kemudian kita cari nilai R kuadrat. Kita masukkan di sini sama dengan, kita klik di sini, kemudian kita masukkan simbol kuadrat, kemudian enter. Jika sudah mendapatkan nilai R kuadrat, selanjutnya kita coba lihat nilai proses X dan Y pada aplikasi Excel secara diagram sketcher. Yang pertama caranya yaitu kita blok di sini nilai proses dan post-test. Kemudian kita masuk ke insert, kita pilih diagram sketcher, kemudian kita pilih yang paling atas. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita masuk ke chart layout, kita pilih layout 9, sudah terlihat di sini. Kita perbesar agar lebih jelas. Untuk nilai Y sudah otomatis terisi, kita coba perbesar. Untuk Y 1,0123 ini sama, kemudian 6,3734 sama. Kemudian kita atur diagram ini agar lebih terlihat menarik. Kita masuk ke desain, kita pilih yang ini kira-kira sesuai kemauan. Kemudian kita edit di sini untuk title, kita edit. Grafik, pretest, dan post-test. Untuk di sini nilai X yaitu kita edit,
nilai pretest. Kita perbesar agar lebih terlihat. Kita masukkan di sini untuk y-nya nilai hostess. Nilai hostess. Enter. Ini adalah diagram grafiknya untuk degrasi dan koefisien korelasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.